Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Striker Real Madrid Karim Benzema menjadi pahlawan yang membawa timnya mengalahkan Borussia Mönchengladbach dan membuat Los Blancos berhak ke 16 besar Liga Champions. Real Madrid berhak ke fase gugur Liga Champions usai mengandaskan Mönchengladbach dengan skor 2-0. Laga Real Madrid versus Mönchengladbach rampung digelar di Stadion Alfredo Di Stefano, Kamis 10 Desember 2020. Karim Benzema menjadi sosok pahlawan Los Blancos usai mencetak 2 gol dengan tandukannya pada menit ke-9 dan menit ke-31. Madrid meraih tiket 16 besar dengan status juara grup B Liga Champions usai torehan 10 poin. Sementara Mönchengladbach tetap bisa melangkah ke fase gugur meski kalah lantaran Shakhtar Donetsk versus Inter Milan berakhir imbang tanpa gol. Gladbach lolos dengan koleksi 8 poin dan unggul head to head dengan Shakhtar Donetsk yang juga memiliki poin yang sama. Real Madrid memulai pertandingan dengan tempo yang cukup cepat sehingga mampu memberikan ancaman terlebih dahulu pada menit ketiga lewat sepakan Luka Modric di dalam kotak penalti. Namun tendangannya masih terlalu lemah sehingga dapat dengan mudah ditangkap oleh Yann Sommer. Madrid berhasil membuka keran golnya pada menit ke-9 lewat sunduran Karim Benzema di dalam kotak penalti yang memanfaatkan umpan lambung Lucas Vazquez. Dalam kondisi memimpin 1-0 sejak menit-menit awal membuat Los Blancos terus menguasai jalannya pertandingan. Meski sempat ditekan balik oleh Mönchengladbach, pasukan Zidane mampu membuat gol tambahan pada menit ke-31. Berawal dari serangan Rodrigo dari sisi kiri pertahanan lawan untuk melakukan umpan lambung ke tengah, Rodrigo mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti yang kemudian disambar Benzema dengan tandukan kepala. Sundulan Benzema tak mampu diamankan oleh Yann Sommer dan membuat Real Madrid unggul 2 gol tanpa balas. Skor 2-0 tersebut bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Los Blancos masih menguasai jalannya pertandingan. Meski demikian, bukan berarti Gladbach tanpa perlawanan. Pada menit ke-66, Marcus Thuram membuat kiper tuan rumah Thibaut Courtois sedikit kerepotan. Sepakannya membuat sang kiper harus jatuh bangun menyelamatkan gawang. 4 menit berselang, sepakan tersebut dibalas oleh Rodrigo, namun belum berhasil. Benzema hampir saja mencetak gol ketiganya pada menit ke-73. Andai sepakan kerasnya di dalam kotak penalti tak membentur mister gawang. Memasuki menit-menit krusial, kedua tim masih saling menyerang. Benzema masih berusaha membuat gol ketiganya. Namun tak ada gol yang terjadi hingga peluit panjang ditiup oleh wasit. Skor 2-0 berakhir untuk kemenangan Real Madrid. Real Madrid berjalan tertatih pada musim 2020-2021. Real Madrid beberapa kali dalam momen sulit. Di sisi lain, beberapa pemain yang mereka lepas justru tampil gemilang. Performa inkonsisten Real Madrid membuat kebijakan transfer klub disorot. Bukan hanya tentang pemain yang dibeli, tetapi juga pemain yang dilepas Los Blancos ke klub lain. Sejak Zidane kembali ke kursi pelatih Real Madrid, ada beberapa pemain kunci yang dilepas. Di klub barunya, tak jarang mereka justru tampil bagus. Siapa saja mereka? Gareth Bale. Gareth Bale menjadi pesakitan di musim 2019-2020 lalu. Dia tidak dilirik Zidane untuk tampil di tim utama pada periode terakhir musim. Bale pun nampak tidak semangat saat merayakan gelar juara La Liga. Gareth Bale pindah ke Tottenham Hotspur dengan status pinjaman. Pemain 31 tahun memang belum menemukan performa terbaik. Namun Bale mulai memberikan kontribusi dengan catatan 2 golnya di Tottenham Hotspur. James Rodriguez. Situasi James Rodriguez lebih buruk dari Gareth Bale. Jika nama Bale masih sering dijumpai di daftar susunan pemain, maka James Rodriguez justru sama sekali tak masuk dalam daftar di akhir musim 2019-2020. James Rodriguez bermain untuk Everton pada musim 2020-2021. Pemain asal Kolombia itu bermain sangat bagus di fase awal, tetapi belakangan performanya menurun seiring dengan memburuknya hasil yang didapatkan Everton. Sergio Reguilon. Zidane lebih memilih mempertahankan Marcelo daripada memberi tempat untuk Sergio Reguilon. Padahal musim lalu, bek kiri berusia 23 tahun itu tampil bagus bersama Sevilla dan meraih gelar juara Liga Eropa. Real Madrid melepas Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Pemain jebolan akademi Real Madrid itu segera menjadi pemain kunci di tim racikan Jose Mourinho. Dia tampil bagus dan merebut tempat di tim utama. Marcos Llorente. Marcos Llorente dilepas Zidane pada musim 2019-2020 lalu. Real Madrid mendapatkan kompensasi 40 juta euro dari transfer pemain 25 tahun itu. Di bawah gemblengan Diego Simeone, Marcos Llorente menjadi pemain yang lengkap. Dia bisa memainkan banyak peran. Satu hal yang menonjol adalah kemampuan mencetak gol yang naik pesat. Pada musim 2020-2021, Marcos Llorente sudah mencetak 4 gol di La Liga. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi sudah bekerja dengan Zidane pada periode sebelumnya. Namun saat kembali ke kursi pelatih, Zidane tak melirik pemain asal Maroko untuk dipertahankan. Hakimi menjadi pemain yang penting di Inter Milan.
Antonio Conte memberikan banyak masukan penting untuknya hingga menjadi seorang bek sayap yang makin kinclong. Dani Ceballos. Zidane yang membeli Dani Ceballos dari Real Betis pada 2017 lalu. Namun Zidane pula yang kemudian melepas Ceballos dalam 2 musim terakhir ke Arsenal dengan status pinjaman. Zidane tak melihat Dani Ceballos sebagai opsi yang bagus di lini tengah. Di sisi lain di Arsenal, Dani Ceballos justru mendapatkan tempat istimewa. Dia menjadi pemain yang dipercaya Mikel Arteta untuk menjadi pengatur serangan The Gunners. Jesus Vallejo. Zidane mengirim Jesus Vallejo ke Wolves pada musim 2019-2020 lalu dengan status pinjaman. Kedatangan Eder Militao membuat pemain jebolan Akademi Real Madrid itu harus terbuang ke klub lain. Vallejo kesulitan di Wolves dan hanya menjadi penghuni bangku cadangan. Lalu dia pindah ke Granada pada Januari 2020. Vallejo langsung menjadi pemain inti dan kembali membela Granada pada musim 2020-2021 ini. Tanda tangan milik Dominik Szoboszlai diyakini akan menjadi yang paling dicari pada bursa transfer musim dingin 2021. Gelandang asal Hungaria itu bisa ditebus dengan harga murah merujuk klausul kontraknya bersama RB Salzburg. Berdasarkan laporan The Athletic, Dominik Szoboszlai hanya memiliki buyout klausul sebesar 25 juta euro atau setara dengan 429 miliar rupiah. Nominal yang cukup miring untuk pemain dengan prospek cerah seperti dirinya. Sejumlah raksasa Eropa meliputi Real Madrid, Arsenal, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, AC Milan hingga RB Leipzig dikabarkan sangat berminat mendatangkan Dominik Szoboszlai pada Januari 2021. Namun klausul pelepasan Dominik Szoboszlai tidak dapat dicicil. Jika ada klub yang mengaktifkan opsi tersebut pada musim dingin, maka mereka harus membayar secara tunai dalam kurun waktu 2 pekan. Selain itu, RB Salzburg juga menginginkan jatah 20% dari penjualan Dominik Szoboszlai oleh klub barunya di masa depan. Dominik Szoboszlai juga harus memberitahu RB Salzburg paling lama 15 Desember 2020 jika ingin hijrah pada Januari 2021. Peminat sang pemain wajib memberikan tawaran resmi kepada klub Austria itu sebelum 31 Desember 2020. The Athletic memperkirakan RB Leipzig menjadi kandidat terkuat untuk mengamankan jasa Dominik Szoboszlai. Tim asal Jerman tersebut memiliki afiliasi dengan RB Salzburg. Kedua tim sama-sama dimiliki oleh Red Bull, perusahaan minuman berenergi yang berbasis di Austria. Manchester United siap menyaingi AC Milan dalam perburuan bintang serba bisa Real Madrid Lucas Vazquez pada bursa transfer Januari nanti. Tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris membuat Manchester United ingin berbenah dengan mendatangkan pemain baru. Salah satu sektor yang ingin diperbaiki adalah bek kanan dengan mendatangkan pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka. Sempat mengincar Kieran Trippier tapi langsung disambut penolakan dari Atletico Madrid. MU pun kini mengalihkan bidikan ke Real Madrid. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu kini berniat mendatangkan pemain serba bisa Real Madrid Lucas Vazquez. Vazquez sendiri merupakan pemain sayap kanan lulusan Akademi Los Blancos. Namun belakangan ini ia lebih sering dimainkan di sektor bek kanan seiring cederanya Dani Carvajal. Kemampuan bermain multi posisi inilah yang kemudian menarik minat dari Manchester United. Pasalnya, Vazquez bisa menghadirkan pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka di sektor bek kanan, sekaligus menjadi pilihan baru di posisi yang lebih menyerang. Daya tarik pemain 29 tahun itu semakin besar mengingat ia bisa didatangkan dengan murah pada bursa transfer Januari nanti. Dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini, Real Madrid dilaporkan siap melepas Vazquez pada Januari dengan harga 15 juta euro atau setara dengan 250 miliar rupiah. Walaupun berharga murah, tapi upaya Manchester United mendatangkan Vazquez diyakini tidak akan mudah. Pasalnya, mereka mendapatkan persaingan dari klub besar Eropa lainnya yang juga meminati sang pemain yakni AC Milan. Meski demikian, MU memiliki keuntungan karena AC Milan lebih ingin mendatangkan Vazquez secara gratis akhir musim ini, saat kontraknya di Real Madrid berakhir, daripada harus mengeluarkan dana untuk mendatangkannya di bursa transfer Januari. Dengan demikian, MU masih punya peluang mengalahkan Rossoneri dalam perburuan Vazquez, asalkan mereka bergerak cepat untuk mengamankan jasa sang pemain. Lucas Vazquez sendiri cukup sering membela Real Madrid musim ini akibat cederanya Carvajal. Ia tampil 12 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangan 1 assist. Ex-back Liverpool Jamie Carragher mengaku akan merasa heran jika dua raksasa La Liga Real Madrid dan Barcelona berencana memboyong Paul Pogba dari Manchester United. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Raiola menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa kebersamaan Pogba dengan Manchester United sudah tidak mungkin untuk diperpanjang lagi. Masa depan Pogba di United memang selalu menjadi spekulasi dalam beberapa musim terakhir. Gelandang 26 tahun itu sempat gencar dihubungkan dengan Real Madrid dan Juventus. Carragher menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki firasat tentang klub mana yang akan menjadi tujuan Pogba jika dia meninggalkan Manchester United pada Januari tahun depan. Bagi Carragher, tidak ada opsi lebih baik ketimbang bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona jika Pogba ingin meninggalkan United. Namun Carragher tak yakin kedua klub tersebut menginginkan sang gelandang. Carragher mengatakan, hanya ada 2 klub yang lebih baik dari Manchester United, dan itu adalah Barcelona dan Real Madrid. Tak mungkin Real Madrid atau Barcelona akan membelinya. Saya akan terperangah jika mereka bergerak mendekatinya.
Mungkin ada koneksi Prancis dengan Zidane, namun saya tidak mau mendekati dia. Kondisi keuangan Real Madrid nampaknya memang tengah mengalami keterpurukan. Kubu Los Blancos diberitakan meminta ketersediaan para pemain mereka untuk mendapatkan pengurangan gaji lagi. Seperti yang sudah diketahui, pandemi virus corona memberikan dampak yang besar bagi keuangan klub-klub di Eropa. Banyak klub yang terpuruk karena pemasukan mereka menurun drastis. Kondisi itu tak hanya dirasakan oleh klub-klub kecil saja. Raksasa-raksasa Eropa juga menderita akibat pengurangan pemasukan. The Playbook merilis bahwa Real Madrid menjadi salah satu raksasa Eropa yang menderita akibat pandemi corona. Juara La Liga itu diberitakan meminta para pemainnya mendapatkan pengurangan gaji lagi. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini berada dalam situasi yang kurang baik. Kubu Los Blancos mengalami penurunan pemasukan yang sangat signifikan. Mereka diproyeksikan bisa mendapatkan kerugian sebesar 300 juta euro di tahun 2020 ini. Untuk mengurangi jumlah kerugian itu, mereka mencoba memangkas pengeluaran klub. Salah satu cara yang ditempuh adalah meminta para pemainnya agar rela mendapatkan pemotongan gaji. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid sudah mulai upaya mereka untuk memotong gaji pemain Real Madrid. Untuk besarnya masih sama seperti pemotongan pertama, yaitu 10% dari gaji awal mereka. Jadi total para pemain Real Madrid akan mendapatkan pemotongan gaji sebesar 20%. Florentino Perez berharap para pemain bisa menerima keputusan ini agar bisa membantu perekonomian klub.